Sudah bolong belum puasanya? Aman kan? Ya, hello Bobs, balik lagi bersama aku Bob Hartman. Dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film The Real Pain. Film ini mengisahkan dua sepupu yang berbeda karakter. David yang diperankan oleh Eisenberg dan Benji yang diperankan oleh Kieran Culkin yang melakukan perjalanan ke Polandia untuk menghormati mendiang nenek mereka. Selama perjalanan tersebut, ketegangan lama antara keduanya muncul kembali di tengah latar belakang sejarah keluarga mereka. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Dia adalah Benji Kaplan, tengah duduk di bandara menunggu seseorang. Dan dia adalah David Kaplan. Benji dan David membuat janji bertemu di bandara. Pesawat mereka akan terbang 3 jam lagi. David paranoid mengirim banyak sekali pesan suara kepada Benji agar tidak terlambat. Karena dia sedang berada di kemacetan, padahal mah Benji udah santuy di bandara. Setelah David sampai di bandara, dikagetkan dengan sepupunya Benji yang memang sudah datang lebih awal. Mereka akan mengadakan tur bersama, bahkan David sudah membuat alur perjalanan mereka. Tidak lupa menyempatkan untuk pergi ke rumah nenek mereka. Hold that for me actually. Yeah, sure. Have as much as you want. Akhirnya pesawat mereka pun mulai terbang, duduk bersebelahan yang sempit. Pekerjaan David adalah sebagai desainer, seperti membuat banner iklan di website. Namun Benji malah meremehkannya, mengatakan bahwa itu pekerjaan yang dibenci semua orang. Belum selesai bercerita, Benji meminta David untuk memperhatikan instruktur dari pramugari karena tidak sopan jika tidak menyimak. Pesawat mereka sudah landing, namun Benji masih tertidur. Walaupun sebelumnya dia bilang baik-baik saja, namun David merasa bahwa sepupunya sedang tidak baik-baik saja. Di dalam taksi, David menunjukkan anaknya yang kini terobsesi dengan gedung. Benji yang kepoan ingin melihat videonya juga. Mereka menginap di sebuah hotel yang sudah mereka pesan. Datang resepsionis dan menanyakan apakah ada paket datang. Itu adalah paket milik Benji yang isinya adalah narkoboy. Karena tidak mungkin lolos kalau masuk ke bandara. Oh, God. Alright, we got a half an hour. I'm gonna have to. David melepaskan kaos kakinya. Benji yang melihat itu terkesan karena kaki David begitu indah, mirip seperti kaki neneknya, katanya. Always wear those pink plastic fucking. Benji mandi duluan, meminjam ponsel David untuk mendengarkan musik. Sementara itu David mengamati kakinya sendiri. Setelah selesai mandi, mereka bertemu dengan James dan membawa mereka ke perkumpulan. James memperkenalkan dirinya, dia adalah orang yang akan memandu mereka selama di Polandia, yang merupakan sarjana studi Eropa Timur di Oxford. Setelah itu meminta mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ini Marcia Kramer, dan dia pasangan suami istri Diana dan Mark Binder, dan ini Eloch. Eloch menceritakan dirinya yang berasal dari Rwanda, dan dia merupakan salah satu orang yang selamat dari genosida, sedangkan orang tuanya meninggoy karena itu. Benji dan David merupakan sepupu yang lahir bersamaan, hanya selisih 3 minggu saja, dan memutuskan ke sini untuk mengunjungi rumah neneknya, Dory. Walaupun dia sudah meninggoy, tapi Benji dan David meminta izin untuk pergi di hari Kamis turnya untuk mengunjungi kota kelahirannya. Para pelancong dengan arahan dari James berdiri di depan monumen pemberontakan ghetto. Titik awal perjalanan mereka. Monumen itu menceritakan para pahlawan Yahudi yang berjuang melawan Nazi. Benji merasa jika tidak adanya perang, dia mungkin saja menjadi warga negara Polandia dan bukan orang kebangsaan Amerika karena negara ini sangat damai, pikirnya. Melihat Marcia jalan sendirian membuktikan bahwa dia merupakan seorang yang kesepian dan butuh ditemani, kata Benji, dan mengajaknya bicara. Benji pergi ke minimarket untuk membeli air putih dan memberikannya kepada semua turis. Ketika makan siang, David memilih untuk makan sendirian. Namun Benji datang menghampiri, bercerita tentang Marcia yang tengah bersedih karena suaminya meninggalkannya pada bulan Mei lalu dan bertemu dengan seseorang pria bernama Darren yang ternyata brengsek.
Kini mereka berada di monumen pemberontakan Warsawa. Rusia dan Polandia seharusnya menjadi sekutu bersatu untuk menumpas musuh. Benji ingin berfoto di monumen tersebut, namun David menolak. Itu merupakan tindakan yang tidak sopan karena kita tidak berjuang di kubu mereka. Namun David memaksa foto sendirian, lalu meminta Elots untuk ikut berfoto juga. Awalnya menolak, tapi akhirnya terpaksa juga. Yang awalnya terpaksa malah ikut kegirangan dan disusul dengan yang lainnya yang juga ingin berfoto bersama di monumen. Bahkan James demikian. It's gonna be dropped out of the plane. Or are you the... Tur pada hari pertama pun selesai, para turis kembali ke hotel. Benji meminta David untuk masuk ke dalam kamar mandi hanya untuk berterima kasih untuk hari ini. David ingin segera tidur, namun Benji mengajaknya untuk menghisap narkoboy. Karena jendelanya terkunci, mereka memutuskan untuk menghisapnya di lantai atas. Walaupun pintu menuju ke atas ditutup dan melarang para pengunjung membukanya, Benji nekat membukanya dan segera menaiki tangga menuju lantai atas. Dan disinilah mereka berdua sekarang di lantai atas gedung sebat-sebat. Benji iri kepada David yang kini sudah menikah, mempunyai anak dan mempunyai pekerjaan. Ada aktivitas yang bisa dilakukan setiap harinya, sedangkan Benji tidak. Dave? Seperti biasanya, Benji tidur lebih lama. David sudah bersiap untuk pergi karena keretanya akan berangkat 1 jam lagi dan membangunkan Benji. We gotta go. The train's in an hour, okay? Okay, right to the end of the platform. Okay, everyone, so part of our tour. Benji merasa aneh karena berada di kelas A, di mana semua mewah, fasilitas mewah, bahkan makanan yang sangat mewah. Padahal 80 tahun yang lalu, mereka mengalami penjajahan. James dan yang lainnya mencoba untuk menenangkannya bahwa Benji tidak harus merasa bersalah akan hal itu, karena itu sudah menjadi masa lalu. Namun Benji tetap merasa aneh dan pergi pindah ke gerbong lain. David yang merasa sepupunya perlu bantuan menyusulnya dan membawakannya makanan. Duduk di sampingnya dan memberikan makanan, Benji mengatakan bahwa orang-orang hanya ingin bersenang-senang dalam perjalanan, padahal nggak semua orang selalu senang. Namun David ketiduran dan panik. Hey, man. Hey, did I fall asleep? Mereka seharusnya turun di stasiun kereta sebelumnya, namun karena David tertidur, ketambah lagi Benji yang sengaja tidak membangunkannya karena merasa tidak enak untuk membangunkan David yang tidur pulas. Itu membuat David marah terhadap Benji. Benji tidak kehabisan ide, dia mengajak untuk pergi pada kereta yang berbalik arah agar kembali ke stasiun sebelumnya. Namun karena tidak sempat untuk beli tiket, dia mengajak untuk masuk ke dalam kereta dan bersembunyi agar tidak ditagih tiket. Jadi jika konduktor memeriksa tiket, mereka akan bersembunyi di toilet. David mulai menikmati ketegangan yang ditimbulkan oleh ulah Benji. Christ, my heart is in my fucking throat. Feels good, doesn't it? We're not out of the woods yet, though. We gotta get to the front and take shelter. We're in first class. Yeah, but we... Mereka berhasil turun tanpa tertangkap. Di sana sudah menunggu rekan-rekan turis lainnya. Kini para turis berada di Lublin, salah satu kota bersejarah di Polandia untuk kaum Yahudi. Ternyata kata-kata Benji di kereta soal meresapi rasa sakit membekas di hati Marcia. About what you said on the train about understanding suffering. Tahun lalu Putri Marcia menikah dengan seseorang pria kaya raya dan itu membuat dirinya hilang komunikasi dengannya. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Elots ikut nimbrung dan membahas soal agama dan kepercayaan. Jika kita menangis apapun yang terjadi di dunia, apa yang akan kita dapat? Tentu saja kesedihan yang lebih mendalam, makanya nggak boleh nangis ya. James meminta untuk berkumpul memperlihatkan gerbang Grutza yang terkenal, yang dahulu kala disebut sebagai gerbang Yahudi. Mereka kini berada di makam tertua di Polandia yang sudah ada sejak tahun 1541. Salah satunya adalah makam dari Leon Koppelman, seorang pejuang yang ikut pada perang Ghetto ketika melawan Nazi. Tiba-tiba Benji berulah lagi, dia marah terhadap James yang selalu memberikan historical dan data mengenai tempat-tempat yang mereka sedang kunjungi. Dan itu sangat membosankan. Yang Benji inginkan adalah berinteraksi dengan orang Polandia yang nyata dan ke tempat yang nyata dan bukan bangunan-bangunan tua bersejarah pada masanya. James meminta para turis berkumpul dan memperlihatkan makam tertua di Polandia, yaitu makam dari Koppelman.
Meminta mereka untuk menaruh batu di atas makamnya itu merupakan sebuah peringatan bahwa mereka tidak akan pernah dilupakan. Mereka pun menurutinya. James membawa mereka ke sebuah restoran yang selalu dia kunjungi ketika menjadi tour guide. Namun Marcia merasa terganggu dengan musiknya. Marcia bercerita tentang pamannya Sam yang tidak bisa kuliah di kedokteran, jadi dia memilih untuk menjadi apoteker. David juga menceritakan neneknya, Nenek Dory, yang rumahnya akan mereka berdua kunjungi pada Kamis nanti. Benji berulah lagi, moodnya tidak stabil. Dia merasa iri kepada David karena neneknya bercerita hal yang tidak diceritakannya kepada Benji, dan pergi ke kamar mandi. Waktu yang tepat untuk menggosip Benji. Mereka merasa Benji orang yang ingin berbenah diri dan mencari jati diri. Benji selalu sensitif dan sulit untuk ditebak. Melihat orang apa adanya. Jika dia tidak suka, maka dia akan berbicara. Hingga terkadang David lelah akan tingkahnya. Walaupun begitu, David kagum terhadap Benji yang bisa bertahan selama ini. Seorang survivor yang selamat di saat seluruh dunia pada saat itu mencari neneknya. Dia juga sedang berjuang melawan rasa sakitnya. Ini terjadi 6 bulan lalu ketika mereka menemukan Benji di basement tak sadarkan diri karena overdosis pengaruh dari obat tidur yang berlebihan. Tiba-tiba musik kembali berbunyi dan di sana ada Benji yang tengah duduk memainkan piano. David pergi meninggalkan mereka menuju hotel sendirian, mencoba menelpon istrinya Priya, nama istrinya Priya, Priya, yang akhirnya ketiduran. Di tengah tidurnya David terbangun karena ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, lalu pergi lagi. Dia menyadari itu adalah Benji dan pergi mencarinya. Karena terlalu kecapean, David pun ketiduran lagi hingga esok hari. Mendapatkan telepon dari James karena para turis sudah menunggunya di bawah. Ketika sudah di bawah, ternyata Benji sudah ada di sana juga. Semalam dia bersama dengan Marcia. Karena tidak ingin membangunkannya, jadi dia datang secara diam-diam. Hari ini akan jadi hari yang melelahkan karena mereka akan mengunjungi kamp konsentrasi. Dan sampailah mereka ke kamp Majdanek. These grounds. It's well preserved, for lack of a better phrase. This is a sacred site where many thousands were murdered and mereka masuk ke sebuah camp. Itu adalah sebuah camp tempat di mana para bangsa Nazi membakar hidup-hidup para bangsa Yahudi. Kalau kalian pernah menonton film The Boy and the Strip Pyjama, nah seperti itulah yang terjadi di sini. Dan dilihatkannya para sepatu-sepatu dari para tahanan Yahudi yang pernah berada di camp ini. Memang berat untuk mental. Setelah kembalinya mereka dari sana, di perjalanan merasa sepi dan hening, bahkan Benji menangis. Ada yang merasa tidak enak, ada yang merasa mati rasa. Berpamitan kepada Benji dan David yang harus bermalam di sini sekali lagi untuk pergi ke rumah neneknya. Tidak lupa Benji meminta maaf kepada James. James pun juga demikian, malah merasa berterima kasih kepadanya karena memberikan masukan. Man, that sounds great. You should fucking do that, man. I know. Sebelum makan siang, Benji mampir ke pasar untuk membeli topi aneh ini. Nggak aneh sih, maksudku aneh kalau laki-laki yang memakainya. Seperti biasanya pada malam hari menghabiskan malam mereka di atap gedung sambil sebat-sebat. Mereka berdua membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan setelah pulang dari sini. Untuk Benji, dia akan berkata bahwa akan membantu tetangganya memasang genteng dan mulai mengedit desain di Adobe. Dan David tentu saja kembali pada keluarganya dan melakukan rutinitas pekerjaannya. Benji mempertanyakan kepeduliannya. Jarak rumah mereka berdekatan, namun David tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Keesokan harinya mereka berkemas-kemas karena akan meninggalkan hotel pada pagi ini. Tidak lupa makan dulu dan akhirnya pergi menggunakan taksi. Dengan arahan dari GPS, David menuntun mereka berdua menuju rumah neneknya. Dan disinilah mereka berdiri diam di sebuah rumah. Itulah rumah nenek Dory, rumah nenek dari Benji. Bercerita bahwa dulu dia pernah ditampar karena terlambat 15 menit untuk makan malam. Mencari batu untuk diletakkan di depan rumahnya, seperti ajaran dari James yang mengisyaratkan bahwa mereka tidak dilupakan. Dikagetkan oleh Mbah Sugiono yang meneriakinya menggunakan bahasa Polandia, namun mereka tidak paham, lalu dia masuk. Keluar lagi dengan seorang pria yang paham bahasa Inggris. Jadi kakak itu menanyakan kenapa mereka menaruh batu di depan rumahnya.
Lalu dijelaskan bahwa ini adalah rumah neneknya dan tradisi Yahudi menaruh batu sebagai simbol. Meminta untuk batu itu dipindahkan karena berbahaya. Sekarang rumah itu ditempati oleh nenek-nenek tua dan pergi setelah itu. Benji dan David kembali ke Amerika menggunakan pesawat. Untuk salam perpisahan, David menampar Benji tepat di wajahnya hingga membuat merah pipinya. Oh yeah. What the flying fuck? Memeluknya mengucapkan selamat tinggal. Love you guys. David kembali ke rumah menemui anak dan istrinya dan Benji masih terdiam di bandara. Dan film pun selesai. A Real Pain menawarkan perpaduan antara komedi dan drama yang menyentuh, menggambarkan bagaimana peristiwa masa lalu dapat mempengaruhi generasi berikutnya, serta pentingnya hubungan keluarga dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan. Ya, terima kasih kalian yang sudah menonton video hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.